Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita semua, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama hadir pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam panajuan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta webinar seri ketiga UT Gorontalo yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung di webinar Universitas Terbuka Gorontalo seri ketiga tahun 2020, Sabtu 11 Juli tahun 2020. Webinar ini akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams dan disiarkan live di YouTube Universitas Terbuka dan channel YouTube UT Gorontalo. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tema webinar kita pada kali ini adalah tantangan dan peluang pendidikan anak usia dini di era new normal. Baiklah, kita akan segera memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita yaitu Bapak Direktur UT Gorontalo, Bapak Muhammad Husni Arifin PhD. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haja Ida Saidah, ya. Prof. Udan, dan Bu Mukti Amini. Kemudian ada 3 narasumber kita selanjutnya yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Idah Syahidah Rusli Habibi MH. Selamat pagi Bunda, kalau boleh saya panggil Bunda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bersedia hadir bersama kita Bunda yang lagi sibuk-sibuk ini ya. Alhamdulillah diberi kesempatan Pak untuk bergabung di kegiatan PAUD edisi ketiga. Siap Bu. Kemudian ada Prof. Udan Kusmawan PhD. Selamat pagi Prof. Semoga sehat selalu Prof. Suaranya belum di itu Prof, ya masih mute. Oke. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Prof. Alhamdulillah. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya. Salam kenal Ibu Hajah Ida Syahidah. Salam kenal Bapak. Pak Direktur sehat semuanya ya di Gorontalo. Alhamdulillah. Oke, narasumber kita selanjutnya yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi PG PAUD UT. Selamat pagi Bu Mukti, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Windra. Salam kenal juga Ibu Hajah Ida, Ibunda PAUD Gorontalo ya. Alhamdulillah bisa berjumpa. Ya, Alhamdulillah Ibu Mukti. Ya, alhamdulillah. Baiklah. Pagi Pak Husni. Ya. Pagi Bu Mukti. Ya, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, demikianlah narasumber kita. Sekarang kita akan segera memulai webinar kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur UT Gorontalo yang akan memberikan pengantar untuk webinar kita seri ketiga, yaitu kepada Bapak Husni Arifin PhD. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Windra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber webinar UT Gorontalo. Yang pertama Bunda DRA Hajah Ida Syahidah Rusli Habibi MH, Bunda PAUD Provinsi Gorontalo dan juga anggota DPR RI. Yang kedua Bapak Prof. Udan Kusmawan MA PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Terbuka. Kemudian yang ketiga, Ibu Dr. Mukti Amini MPD,
Beliau adalah Ketua Program Studi PG PAUD FKIP Universitas Terbuka. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita semua tetap diberi kesehatan dan keberkahan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dan webinar UT Gorontalo ini dapat terlaksana pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu narasumber dan para peserta webinar UT Gorontalo yang berbahagia, webinar UT Gorontalo yang pada kesempatan ini telah memasuki edisi ketiga dengan mengangkat topik tantangan dan peluang pendidikan anak usia dini di era new normal. Topik ini kita angkat sebagai media berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman untuk merespon berbagai peluang dan tantangan pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID ini. Selain itu, webinar UT Gorontalo yang insya Allah kita selenggarakan setiap bulan ditujukan sebagai media alternatif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama masyarakat Gorontalo. Webinar ini terbuka untuk umum dan disiarkan juga melalui streaming YouTube UT TV, dan alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi dengan peserta yang terdaftar hampir 500 peserta, baik dari kalangan mahasiswa, akademisi, para guru, kepala sekolah, praktisi, dan masyarakat umum. Bapak Ibu narasumber dan para peserta webinar UT Gorontalo yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah memaksa munculnya transformasi sosiokultur masyarakat, di mana kita harus beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru untuk mencegah dan memutus penyebaran virus COVID-19. Salah satu ciri utama dalam kehidupan new normal adalah lesser contact atau kalau banyak kalangan menyebut sebagai social atau physical distancing. Pada aspek pendidikan, pandemi COVID-19 telah memaksa adanya pergeseran bagaimana siswa atau mahasiswa dididik, kemudian bagaimana peran pendidik juga perlu didefinisikan ulang, serta kebutuhan TIK untuk menunjang pendidikan. Berbagai tantangan ini perlu untuk direspon dalam konteks pendidikan anak usia dini, sehingga mutu proses pembelajaran maupun output dan outcome yang direncanakan dapat tercapai. Tentunya pandemi COVID-19 bukan saja memberikan tantangan kepada kita, tapi juga peluang untuk memunculkan berbagai inovasi baru dalam pembelajaran, baik yang terkait dengan aspek kurikulum maupun pedagogi pendidikan anak usia dini. Tentunya Bapak Ibu peserta seminar sudah tidak sabar untuk menantikan pemaparan dari para narasumber dan berdiskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan di era new normal ini, dan peluang-peluang apa saja yang bisa kita konstruksikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran maupun output atau outcome pendidikan anak usia dini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar UT Gorontalo ini, khususnya para panitia maupun staf UT Gorontalo. Kepada para peserta, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ketiga UT Gorontalo. Semoga webinar ini bisa memberikan manfaat untuk kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang memuaskan dalam penyelenggaraan ini, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Husni Arifin PSD yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan segera memulai webinar kita pada kesempatan hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema kita pada webinar ini adalah tantangan dan peluang pendidikan anak usia dini di era new normal. Materi ini sangat menarik karena masalah PAUD termasuk TK di dalamnya sangat jarang diangkat dalam webinar-webinar yang sedang marak pada kesempatan ini. Karena kita ketahui bahwa karakter pendidikan PAUD dan TK sangat berbeda dengan pendidikan lainnya.
bagaimana penerapan protokol, kurikulum, dan seterusnya pada anak-anak yang masih butuh pendampingan orang tua dan secara sosial sangat aktif. Mari akan kita bahas bersama-sama. Narasumber yang pertama yang akan memberikan pemaparannya pada kesempatan hari ini adalah Ibu Dr. Anda Idah Syaidah Rusli Habibi MH. Kami mohon izin untuk membacakan profilnya Ibu Hajah ya. Yes, silakan Pak. Iya. Ibu Dr. Anda Idah Syaidah Rusli Habibi MH, selain sebagai Bunda PAUD Gorontalo, beliau telah lulus S1 di STKS Bandung tahun 90, kemudian S2 di UNS tahun 2006. Beliau aktif sekarang sebagai anggota DPR RI dari Provinsi Gorontalo, kemudian sebagai ketua di banyak organisasi, termasuk diantara adalah di Dekranasda Provinsi Gorontalo, asistensi KPAI Provinsi Gorontalo, kemudian ketua di IWAPI Provinsi Gorontalo, ketua Kuarda Provinsi Gorontalo, dan ketua TPPKK Provinsi Gorontalo. Dan yang paling penting adalah beliau adalah Bunda PAUD Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu narasumber termasuk Ibu Ida, kami sampaikan bahwa presentasi nanti 15 menit Bu, mohon maaf nanti kalau misalnya kami salah ketika waktunya sudah habis. Kami silahkan Bunda untuk presentasi materinya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak Moderator, Bapak Linda Wirawan, SIKON MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, Bapak Muhammad Husin Arifin, Sarjana Agama MSI PhD. Salam kenal Pak Husni. Ya Bu, kita salam kenal Bu. Kita di Gorontalo tapi belum pernah bersua ya Pak Husni ya. Iya Bu, moga-moga nanti bisa bersilaturahmi. Kita bisa silaturahmi Pak. Baik Bu. Juga yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andes Udan Kusmawan MA PhD. Juga yang saya hormati Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Terima kasih semuanya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung bersama bagaimana tantangan ke depan PAUD di Provinsi Gorontalo di era new normal COVID-19 ini. Sebelumnya, alhamdulillah, bersyukurillah, walhamdulillah, insya Allah kita yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun, dan insya Allah juga Allah memberikan hidayah dan kesehatan yang berlipat pada kita semua. Amin. Perlu kita ketahui kalau kita berbicara tentang PAUD, ya, siapa yang tidak kenal PAUD? PAUD melekat kepada orang tua, dunia pendidikan, khususnya Bunda PAUD, juga orang tua, terlebih seorang ibu yang memiliki anak-anak PAUD. Saya pernah membaca di sebuah media bahwa di situ dikatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta selama pandemi COVID-19 ini, guru-guru PAUD tidak memberikan tugas macam-macam kepada muridnya. Selama masa pandemi ini, anak-anak diberikan kemerdekaan untuk bermain sepuas-puasnya di rumah. Kemudian menanggapi himbauan tersebut, tidak sedikit guru PAUD yang kemudian menerapkan pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda. Atau beberapa sekolah PAUD menerapkan pembelajaran sesuai dengan, jadi pembelajarannya tidak sesuai dengan kurikulum, tetapi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah atau di luar lingkungan sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan itu berupa apa? Berupa kebiasaan yang sering kita lakukan terhadap kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada masa COVID-19 ini, orang tua tidak siap mengajarkan anak-anaknya belajar di rumah. Orang tua di sini juga tidak siap bagaimana memberikan pembelajaran parenting terhadap anak-anaknya. Nah, untuk itulah kadang ada sebuah anggapan mengajar PAUD itu mudah, mengajar PAUD itu gampang. Tetapi begitu anak lama di rumah seperti COVID-19 ini selama 3 bulan,
itu sebuah pekerjaan yang berat, sebuah tugas yang berat orang tua untuk mengajarkan, memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya, apalagi anak-anak usia dini. Karena selama ini orang tua beranggapan bahwa PAUD adalah tempat penitipan anak-anak. Nah, disinilah perlu sebuah pembelajaran daripada orang tua, khususnya ibu-ibu, bahwa harus menghargai bagaimana memberikan pendidikan yang maksimal pada anak-anaknya di dalam rumah. Ini yang ternyata untuk di Provinsi Gorontalo tidak siap menghadapi semua itu. Jadi orang tua ini emosi, kemudian ada kesalahan sedikit anak dibentak-bentak, kemudian juga anak tidak mampu belajar sesuai dengan harapan orang tua dimarahin. Nah, ini yang realita yang ada pada kondisi anak saat ini. Kemudian realita yang lain ya, anak-anak sudah lama tidak belajar dan belum ada kepastian sampai kapan belajar itu, dan kita harus mencari solusinya. Solusinya apa saja yang harus kita lakukan? Ya tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam rumah. Jadi ini perlu sebuah pemahaman, ada kerjasama antara ayah dan bunda, bagaimana memberikan pelajaran yang baik terhadap anak-anaknya. Pelajaran yang utama adalah kalau di sekolah itu kan ada sebelum masuk sekolah mungkin anak-anak berbaris, kemudian memeriksa kukunya. Nah, itu ada salah satu adalah pelajaran PHBS, di mana di COVID-19 ini juga harus cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak ya, kemudian menjaga imun. Nah, PHBS ini kan sudah diajarkan di sekolah, cuci tangan pakai sabun, mandi, gosok gigi. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran karakter, di mana orang tua juga harus membantu anaknya memberikan tauladan kepada putra-putrinya bagaimana bertutur kata, tidak membentak, sopan santun, kemudian juga ada ucapan apabila ditolong bilang terima kasih, terus kalau salah mengucapkan maaf. Nah, orang tua juga harus mampu, berani kalau orang tua salah juga harus mengatakan maaf kepada putra-putrinya. Kalau orang tua minta tolong kepada putra-putrinya juga harus bisa mengucapkan terima kasih kepada putra-putrinya. Agar apa? Itu adalah keteladanan yang harus menjadi kebiasaan. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya adalah keagamaan. Keagamaan di sekolah diajarkan. Nah, di rumah juga harus lebih insentif lagi diajarkan, karena orang tua 24 jam mengawasi putra-putrinya. Kita tahu bahwa pendidikan yang baik untuk anak usia dini adalah 75% di dalam keluarga, orang tua, 25% ada di luar lingkungan rumah, salah satunya adalah di PAUD itu. Tetapi dunia sekarang adalah kebalik, orang tua pure penuh memberikan kepercayaan kepada gurunya, sehingga rasa memahami anak di sini kurang. Alhamdulillah kalau menurut saya selaku Bunda PAUD dengan adanya COVID-19 ini kita ambil hikmahnya. Ada kebersamaan, kemudian ada kita bisa makan bersama di dalam sebuah keluarga, kemudian bisa bermain bersama, belajar bersama, tahu betul karakter anak-anak kita. Nah, kemudian selanjutnya pada COVID-19 ini telah memaksa sekolah untuk merubah, tidak hanya dipandang sebagai institusi pendidikan saja, tapi juga sebagai instrumen kesehatan bagi siswa-siswinya. Kemudian misalnya penggunaan fikih sekolah tidak lagi sepenting dulu, ya. Metode dan kurikulum pendidikan juga harus diubah. Guru bersama orang tua dan siswa harus adaptasi dengan kebiasaan baru. Norma dan aturan interaksi sosial di sekolah juga harus ditata kembali. Teknologi telah masuk ke jantung pendidikan sehingga tidak lagi ada alasan malas belajar teknologi dengan istilah orang tua itu, saya gaptek, saya tidak mampu menggunakan teknologi. Padahal kita memberikan kebebasan kepada putra-putri kita menggunakan HP, ya, mereka main game, tapi orang tua tidak memahami, tidak tahu. Nah, ini sekarang kita sebagai orang tua harus menyesuaikan diri dengan dunia anak. Kemudian kita juga
pada kondisi PAUD sekarang ini kita bisa lepaskan diri dari regulasi normal, kurikulum normal, sehingga dapat menerapkan sistem kombinasi belajar tatap muka dan jarak jauh. Misalnya juga menciptakan kurikulum pribadi dan spesifik menyesuaikan minat, bakat, kondisi rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitar rumah. Yang dimaksud pekarangan ini, kalau di kota-kota besar seperti di Bogor ini ya, itu saya pernah studi banding di situ juga, ada yang namanya sekolah alam, ya biayanya mahal, sekolah alam mahal di sana. Nah, kita bisa menciptakan kondisi itu di Gorontalo, di dalam rumah tangga masing-masing, ya. Karena bagi saya sekolah itu menuntut ilmu itu tidak harus di dalam lingkungan sekolah, tetapi menuntut ilmu bisa di luar lingkungan sekolah, bisa bersama masyarakat, bisa bersama teman-temannya. Kita berkunjung ke, misalnya ziarah ke kakek kita sudah meninggal, keluarga kita sudah meninggal, itu juga salah satu mata pelajaran religi, ya, bagaimana kita menghormati orang tua, mengenang jasa-jasa orang tua yang kita sudah meninggal, kemudian juga ajak anak-anak kita ke Taman Makam Pahlawan. Salah satu kita bisa menghargai pahlawan kita. Juga diharapkan juga guru dimungkinkan untuk membuat jadwal belajar siswa di waktu yang sama, tapi di tempat berbeda dengan pelajaran berbeda untuk setiap siswa, dan hasilnya terukur oleh guru. Misalnya begini, siswa A belajar menggambar di rumah, ya. Ini selama COVID-19 ini ya. Jadi diharapkan juga di sini, saya melihat beberapa contoh juga, beberapa keluarga teladan yang ada di Gorontalo. Ini ada sebuah keluarga mempunyai anak PAUD 3 bulan ini, anak ini bosen nih, kapan dong sekolah dibuka, kapan dong ketemu teman-teman ya. Nah, kita sebagai orang tua harus menciptakan agar anak tidak bosan di rumah. Caranya bagaimana? Siswa belajar, misalnya anak ini hobi menggambar, kita beri kesempatan anak ini menggambar. Kalaupun tidak hobi menggambar ya kita siapkan kertas gambar dan pensil warna, agar kita juga tahu apa yang ada di dalam diri anak itu. Misalnya anak ini menggambar, hasil gambaran pertama misalnya gambarnya mamah dan papa. Nah, ini kita foto. Nah, kita foto itu kita bingkai, kita cetak, kita bingkai, kita taruh di kamarnya. Itu akan membuat sebuah kebanggaan, hasil karyanya dihargai oleh orang tuanya. Itu sesuatu yang nilainya sangat istimewa untuk anak-anak kita. Saya pada waktu anak saya pertama 27 tahun yang lalu, sekarang anak saya 28 tahun, 25 tahun yang lalu, saat anak saya bisa menulis menggambar muka saya, itu sampai sekarang gambar itu masih ada, ya kan? Gambarnya masih ada, saya simpan, saya taruh di album, agar apa? Agar itu menjadi kenang-kenangan juga untuk saya dan anak-anak saya. Nah, pada waktu itu hanya saya tempel di dinding ya, di dinding sebuah rumah kontrakan. Ini ada sebuah kebanggaan untuk anak-anak kita. Kemudian juga kita di saat anak-anak, apalagi sekarang di saat COVID-19 ini, orang tua juga tidak keluar rumah, bekerja dari rumah. Nah, ini banyak kesempatan mengajarkan putra-putrinya, misalnya belajar di pekarangan, orang tua hobinya menanam, orang tua hobinya berkebun, kita ajarkan juga anak-anak di situ berkebun. Kemudian kita foto, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa dimanfaatkan dengan baik-baik. Rekreasi di pantai, bikin istana pasir, kita foto lagi. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan kita juga. Anak kita punya hobi menyanyi, kita rekam. Nah, kemudian di saat tertentu kita berikan hasil rekamnya kepada anak-anak kita dan seterusnya, sehingga ada rasa bangga, ada rasa ketidakbosanan anak-anak di dalam rumah. Karena memang pada COVID-19 ini kita memang betul-betul menjaga kondisi anak-anak kita untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Kemudian juga diharapkan juga orang tua dituntut untuk lebih terlibat proaktif dalam mendukung proses belajar mengajar, terutama yang dilakukan di luar rumah.
Dan selanjutnya guru dan orang tua dapat membuat evaluasi bersama sesuai kesepakatan waktu dan tempatnya. Nah, kemudian pada banyak waktu bersamaan anak dan orang tua di rumah selama COVID-19 ini sebenarnya menjadi peluang besar bagi orang tua untuk mendorong percepatan pengembangan diri dan keterampilan anak. Namun itu dapat mencapai hal tersebut dan orang tua harus mendapat perhatian khusus tentang ilmu parenting modern. Ya, saya rasa juga orang tua zaman sekarang jangan sampai gaptek, tetapi kita harus banyak membaca lewat Google, ya, lewat ilmu-ilmu yang bermanfaat, bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita lebih maksimal lagi. Kemudian juga berdasarkan ada namanya kekuatan alami dan menutupi kelemahan alami lainnya. Nah, orang tua juga bisa belajar menemukan solusi teknik dalam menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan anak. Cara membuat anak belajar bahkan tetap ngotot mau belajar walaupun disuruh istirahat. Itu ada dorongan bahwa keinginan untuk belajar itu kuat, tapi dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua. Misalnya kalau orang tua hobi membaca, tentu saja anaknya juga akan mengikuti hobi kedua orang tuanya. Kemudian juga mengatasi anak yang suka membantah, membangun keharmonisan hubungan kakak beradik, juga yang suka bertengkar, mengendalikan kemauan anak yang suka negatif, tanpa marah-marah, membuat anak. Dan kita itu harus membuat anak lebih percaya diri. Ini hal-hal yang sekiranya bisa memberikan pembelajaran kepada orang tuanya. Kemudian perlu kita ketahui juga Bapak Ibu semua, pada situasi pandemi Covid ini pada saat ini sebetulnya bukan menjadi hambatan dalam mempersiapkan generasi emas untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini kalau toh pada hari ini kita merupakan kayak kita sekarang ini merupakan generasi yang kurang cemerlang, maka tentunya kita juga harus mewariskan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kemudian juga pada permasalahan yang utama adalah pada tahun 2030 sampai tahun 2045 itu adalah puncak bonus demografi, dengan pengertian bahwa usia produktif usia 15 sampai 64 tahun akan lebih tinggi jumlah populasinya dibandingkan anak-anak usia 14 tahun ke bawah dan lansia usia 65 tahun ke atas. Mudah-mudahan dalam 25 tahun mendatang di Indonesia Emas tahun 2045 kita menciptakan Indonesia Emas itu betul-betul emas. Kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi mendatang, karena bagi kita semua, mereka lah yang akan mengambil alih bangsa Indonesia. Ya, mereka adalah anak-anak bangsa. Kita berikan kesempatan yang baik untuk putra-putri kita di era ini untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti berkembang dengan sesi tanya jawab. Apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon bisa diperbaiki oleh pemateri yang memang lebih handal dari saya. Yang tadi saya sampaikan adalah bagian daripada story, bagian daripada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selaku Bunda PAUD. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pemaparannya. Mungkin sesi tanya jawab nanti akan kita undur di belakang Bunda ya. Jadi sekalian dengan pertanyaan-pertanyaan narasumber lain. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, peserta webinar seri ketiga UT Gorontalo, pemaparan dari Bunda Dr. Anda Ida Syahidah Rusliha Bibi MH. Kemudian kita akan lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Profesor Udan Kusmawan, MA PhD. Mohon izin saya baca profil ya, Prof ya. Silakan. Profil beliau ya,
S1 di IKIP Bandung tahun 93, kemudian lanjut di S2 Iowa University Amerika Serikat tahun 97, kemudian jenjang PhD atau S3 di University of Newcastle Australia tahun 2007, dan beliau sekarang adalah dekan FKIP Universitas Terbuka, dan tentu saja beliau sangat aktif di penelitian baik itu lokal maupun internasional. Sama seperti narasumber sebelumnya, Prof, kami berikan waktu sekitar 15 menit untuk presentasi. Mohon izin nanti akan kami sampaikan jika waktu sudah habis. Pada Profesor Udan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin sharing screen dulu ya. Sudah tayang ya. Baik, yang kami hormati Pak Direktur, Pak Husni PhD, Ibu Dr. Ana Hajah Ida Syahidah Rusli Habib BMH. Terima kasih Bu, senang sekali Bunda saya bisa bertemu. Sama Bapak. Alhamdulillah, saya kira jarang sekali kita berkesempatan untuk bertemu anggota wakil rakyat ini ya. Ya, ini kita betul-betul ketemu dengan wakil kita semua nih. Ibu di DPR RI, kemudian tadi juga ada KPI, ini juga posisi yang sangat penting Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan tadi Pak Husni belum soan katanya, nanti dalam waktu dekat pasti soan dengan Ibu walaupun dengan tatap muka. Ini soan pertama beliau dengan Ibu. Nanti kita akan lebih sering Ibu nanti ya. Ibu juga Bunda PAUD Gorontalo, saya kira ini juga sangat senang karena FKIP UT sangat dekat dengan Bunda PAUD. Ibu Mukti tadi adalah Ketua Program Studi yang membidangi pendidikan PAUD di UT. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali mendengar tadi pembukaan dari Pak Husni ya, Pak Direktur, dan paparan dari Ibu Hajah Syahidah. Saya ubah sedikit presentasi saya, langsung jumping ke simpulan. Jadi saya ingin mencoba simpulkan dulu apa yang disampaikan tadi, karena ini penting. Betapapun konten kita, betapapun diskusi kita baik dari sisi pendidikan, tetapi kalau pemahaman tentang new normal ini kurang baik, maka saya kira hanya akan berhenti di diskusi kita. Nah, Bunda, ini beberapa hal yang saya catat selama Bunda dan Pak Direktur tadi menyampaikan beberapa sajian gitu ya. Yang saya catat itu ada, kalau yang saya sebutkan 3 waspada pendidikan di era new normal. Nah, new ini saya highlight, saya bold dan saya besarkan karena sering kali kalau orang berbicara new normal ini langsung jumping ke kata normal, jadi seolah-olah kita ini sudah tidak sabar ingin kembali ke kehidupan seperti sebelum COVID-19 ini tiba gitu ya di tengah-tengah kita. Nah, padahal yang harus kita kita perhatikan betul ya new-nya itu. Jadi kalau Pak Anies itu bahkan menyatakan ini adalah masa transisi begitu ya. Jadi new normal ini ada 3 hal yang saya catat dari paparan Bunda. Yang pertama, kalau boleh saya catat dengan kata kuncinya perilaku hidup sehat gitu ya. Kemudian tadi Pak Direktur juga menyatakan jaga jarak. Dan kemudian ada isu yang baru sekarang dari WHO bahwa COVID ini bisa tersebar kemungkinan besarnya melalui udara karena ukuran yang sangat kecil, hanya 5 mikron saja, itu bisa melayang-layang di udara. Maka jangan lupa pakai masker dan face shield kita semua gitu ya. Jadi biasanya ini orang masih reluctant untuk memakai ini karena mungkin karena belum terbiasa begitu ya. Jadi merasa seperti bahan perhatian orang gitu. Padahal itu untuk keamanan kita. Jadi kalau para pakar mengatakan 40% kita akan aman kalau kita pakai masker ya, walaupun maskernya dari kain misalnya yang agak ada lapisan berikutnya. Nah, kalau lawan kita juga memakai juga masker dan face shield ini, maka tingkat keamanan kita akan menjadi lebih kuat. Mungkin bisa menjadi 60, bisa 80% tingkat keamanan kita. Jadi kalau semua kita menjaga jarak dan memakai masker, kemudian face shield juga kita lengkapi gitu,
maka tingkat keamanan kita mudah-mudahan bisa mencapai 100%. Jadi COVID-19 yang ada di sekitar kita tidak akan berpengaruh kepada situasi kita. Nah, dalam konteks pendidikan tadi saya mendengar dan saya sangat sepakat dengan Bunda tentang pengelolaan di sekolah gitu ya. Ada tadi pengelolaan di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat. Jadi pengelolaan ruang kelas juga harus bagus, kemudian lingkungan sekolah. Nah, terkait isu tadi bahwa COVID ini bisa melayang di udara, maka ruang kelas nanti mungkin ini banyak sekali para guru ya, harus diyakinkan oleh kita semua bahwa ruang kelas ini harus ada sirkulasi yang langsung bersentuhan dengan lingkungan bebas gitu ya. Jadi ventilasi harus senantiasa dibuka. Nah, hindari seminimal mungkin keadaan AC. Kalau terlalu panas mungkin ya digabung saja AC dengan ventilasi yang cukup bagus gitu ya. Karena dengan begini maka isu dari yang disampaikan oleh WHO ini akan bisa kita atasi bersama. Jadi ruang kelas ini karena banyak sekali sekarang sekolah-sekolah terutama sekolah-sekolah di kota besar Bunda yang kelasnya itu tertutup dan dibuat ruang AC. Nah, ini harus segera dibuka seandainya memang sekolah sudah memutuskan untuk adanya tatap muka. Tetapi saya sepakat sekali dengan Bunda tadi, jangan pernah mengatakan bosan pada para orang tua, terutama para guru gitu ya. Saya bosan di rumah katanya, aduh gimana nih udah lama sekali tidak ketemu teman-teman. Padahal di rumah kita ada anak-anak yang senantiasa kita harus didik bersama. Dan saya sepakat sekali dengan Bunda bahwa rumah itu adalah awal dari proses pendidikan. Tadi Bunda sudah mengatakan pendidikan karakter begitu ya. Ada suri tauladan yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, saya kira yang kedua itu adalah komunikasi intensif, edukatif antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Tadi saya sepakat sekali dengan Bunda bahwa harus ada komunikasi intensif antara sekolah dengan orang tua dalam menyikapi, apalagi ini PAUD ini kan usia-usia bermain begitu ya. Kalau tadi contohnya banyak mungkin kemungkinan ada orang tua yang marah karena anaknya tidak bisa belajar seperti kalau orang dewasa belajar, artinya duduk di meja belajar matematik, berhitung dan sebagainya, maka itu juga harus kita coba komunikasikan kepada orang tua. Mungkin orang tua ini belum bisa memahami sebagaimana tadi sampaikan oleh Bunda. Nah, oleh karena itu maka parent-teacher communication atau orang tua guru komunikasi itu harus dibangun dengan baik juga dengan masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan Bu Mukti ini di FKIP bisa mengembangkan salah satu materi yang berkaitan dengan ini gitu ya. Bagaimana komunikasi antara sekolah, orang tua, kemudian masyarakat yang harmonis sehingga pendidikan bisa dibangun dengan baik dan tentu mencapai tujuan yang lebih baik begitu ya. Kemudian yang ketiga, menata learning management system. Tadi Bunda sudah mengatakan banyak guru yang mengajarkan dengan cara A, B, C. Kalau Pak Husni PhD tadi mengatakan metodologinya. Saya kira ini sangat betul Bunda, karena di rumah itu anak-anak kadang-kadang menghadapi laptopnya itu dengan Zoom, kadang-kadang di handphone juga ada Zoom, kadang Google Classroom, macam-macam lah gitu, ada Google Meet dan sebagainya. Nah, ini variasi ini saya kira kurang kondusif. Tidak jelek gitu ya, karena platform ini sudah sangat baik disiapkan oleh oleh industri, tetapi dalam konteks pendidikan maka konteks pembelajaran itu harus dalam sistem yang tertata. Jadi mulai dari persiapan mengajar, proses mengajar, kemudian sistem evaluasinya, assessment-nya. Nah, ini saya seringkali agak deg-degan dengan pola belajar yang pola assessment-nya belum tertata dengan baik. Nah, saya kira learning management system ini harus menjadi fokus pendidikan formal, ya terutama di sekolah begitu, sehingga proses pembelajaran dengan baik. Jadi guru dengan anak itu harus berada pada satu sistem yang sama untuk pembelajaran, gitu ya. Variasi bagus, tetapi variasi itu bukan dalam hal cara, tetapi dalam hal mungkin kreativitas mengajarnya, gitu ya. Jadi kalau alatnya saja sudah variasi, itu anak yang ada adalah mungkin bosan, frustasi dan sebagainya begitu. Nah, sehingga saya kira ini adalah hal yang harus kita perhatikan bersama. Terima kasih Bunda sudah menginspirasi kami bersama ini sehingga saya bisa menyimpulkan 3 hal gitu ya.
Nah, selanjutnya saya akan coba ke slide berikutnya. Nah, ini apa kata pemerintah saat ini gitu ya. Nah, Mas Menteri ini memang generasi milenial begitu ya, sehingga gerakannya sangat cepat dan basis berpikirnya adalah efektif dan efisien dalam belajar. Maka beliau lari ke teknologi gitu ya. Tetapi ini juga banyak yang pro dan kontra. Di antara yang kontra ini selalu mengatakan bahwa ini kok Mas Menteri ini teknologi gitu ya. Padahal kalau coba kita perhatikan ya, apa yang disampaikan ini kan slide ini summary dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Coba kita lihat, saya tanyakan sejenak tentang apa sih PAUD itu. Sebetulnya PAUD itu kan dari awal sepanjang saya memahami PAUD ini ya seperti ini gitu ya. Ada melakukan ibadah, kemudian berpikir, belajar tentu, kemudian berpikir logis, kritis dan sebagainya. Apapun kurikulumnya, KTSP, kurikulum 13 dan sebagainya ya seperti ini sebetulnya intinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para guru, tidak usah complaining dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri karena beliau berada di dua ranah ya, ranah pendidikan dan ranah politik. Nah, beliau juga ada prestasi. Jadi yang harus kita perhatikan adalah isinya apa. Isinya itu ya itu juga. Nah, pada pemerintahan saat ini yang ingin ditonjolkan saya kira ada di dua ini. Pertama adalah pendidikan itu harus menciptakan insan yang mandiri, kemudian insan gotong royong. Jadi penggunaan teknologi ini jangan sampai melemahkan gotong royong, kemudian hanya memperkuat di satu sisi gitu ya. Jadi sisi kemandirian untuk belajar baik anak-anak, orang tua, guru dan para dosen dan para pemerhati pendidikan, kemudian gotong royong juga bisa diciptakan melalui teknologi. Nah, dalam episode yang kelima dari Mas Menteri, dari Kementerian Dikbud itu ada istilah guru penggerak. Nah, saya kira ini adalah salah satu cara yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan, untuk mempercepat situasi belajar supaya bisa terkendali dengan kualiti pendidikan yang baik begitu ya. Nah, guru penggerak ini saya kira Bunda maupun Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan sudah sangat memahami apa itu guru penggerak begitu ya. Nah, kami dari UT itu sebetulnya menyikapi hal ini seperti nanti yang akan saya coba lihat. Nah, guru penggerak ini dari Kementerian Dikbud itu kira-kira targetnya seperti ini. Nah, pertanyaan dari saya adalah apakah mungkin kehadiran LPTK ini termasuk UT bisa memungkinkan grafik ini bergeser ke kiri sehingga lebih cepat tercapaiannya. Nah, saya kira inilah tugas kami, Bunda dan Bapak Ibu sekalian, para guru. Kami FKIP UT berusaha mempercepat dari target yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, kurva baru ini mudah-mudahan bisa kita capai dengan program yang kita sebut dengan program guru penggerak inovasi pembelajaran. Nanti saya coba sampaikan lebih detail. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah program-program FKIP UT saat ini. Kemudian ya yang pertama yang sebelah kiri ini adalah kami siapkan pelatihan terbuka, kemudian pelatihan terutama fokusnya dalam bidang pembelajaran begitu ya. Ada yang kami miliki platform online-nya itu adalah Guru Pintar Online, gitu di dalamnya salah satunya adalah ada micro teaching online. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari guru yang memiliki strategi mengajar yang baik, semacam best practice lah begitu ya, sharing. Di situ bisa dilihat. Kemudian ada program micro courses ini untuk memfasilitasi pemahaman teknologi pembelajaran yang bisa dipakai oleh para guru. Dan ini lebih banyak platformnya ke Microsoft karena UT sudah menggunakan Microsoft sebagai salah satu platform resminya di dalam proses manajerial pendidikan begitu ya. Sisi lain juga kami juga membuka pelatihan-pelatihan untuk tutor. Saya kira ini sudah rutin ya dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang dengan kapasitas sudah sesuai, Bunda PAUD juga mudah-mudahan misalnya di Himpaudinya bisa bisa menggerakkan untuk para kadernya untuk menjadi tutor UT dan silakan giring ke arah rekrutmen pelatihan tutor online yang kami miliki.
Kemudian kami juga tentu sebagai pendidikan tinggi yang menangani masif student gitu. Nah, kami memerlukan pembimbing yang baik untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa kami. Kemudian ke depan kami juga akan beralih dari beberapa mata kuliah menjadi skripsi dan kami sangat perlu evaluator. Nah, ini saya kira program-program ini sudah siap di UT. Kemudian program GPIP sedang kita rancang, hanya skopnya masih sangat kecil gitu ya. Mudah-mudahan Gorontalo termasuk di dalamnya. Nah, program akademik nanti Bu Dr. Mukti akan berbicara lebih detail. Kami memiliki PSGPM PAUD. Ini adalah minimum qualification, basic skill yang harus dimiliki oleh para guru PAUD supaya menjadi guru yang profesional gitu ya. Ini guru pendamping muda, outputnya atau kompetensinya. Kemudian dalam lingkup sarjana kami tentu ada S1 PAUD, kemudian S2 PAUD sedang dirancang. Ini sudah lama rancangan ini, hanya saya tidak tahu ada apa sebetulnya. Mudah-mudahan belum saatnya saja ya, mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa terbit dan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia. Dan kami juga ada program-program rutin, ada seminar guru, temu ilmiah nasional guru. Kami juga punya international journal yang juga di bidang PAUD juga ada. Dan ini sudah terakreditasi di OAJ skala global. Kemudian juga kami sering menggunakan melaksanakan Abdimas gitu ya. Nah, ini di bawah ini ada channel-channel, nanti kalau Bapak Ibu sekalian melihat tinggal klik saja akan lari seperti apa layanan-layanan yang saat ini sudah kami siapkan. Nah, saat ini kami sedang intensif melaksanakan GPIP ini. Jadi guru penggerak inovasi pembelajaran, GPIP. Jadi ini betul-betul adalah program untuk memperkuat kebijakan Merdeka Belajar dari Kemdikbud tadi supaya grafiknya bergeser ke arah kiri, artinya lebih cepat tercapai gitu ya. Jadi memperkuat kompetensi pedagogik tujuannya itu, dan sosial bagi para guru, kemudian memperkuat program penyiapan generasi emas tahun. Tadi Bunda sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa generasi PAUD ini adalah generasi di mana suatu saat kita akan bergantung kepada mereka. Kalau mereka menjadi backbone kita, maka akan nikmat masa depan kita di tahun 35, di tahun 45 nanti itu gitu ya. Tapi kalau mereka menjadi beban, maka kita akan sengsara nanti gitu ya. Oleh karena itu ya mari kita bangun pendidikan usia dini ini dengan sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi tulang punggung bangsa dengan yang positif, konstruktif, lebih produktif dan sebagainya begitu, sehingga bisa membawa masa depan bangsa Indonesia dengan lebih baik lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada wacana yang sedang digodok oleh Kemdikbud yang ini juga menuai pro dan kontra, yaitu adanya pendekatan PJJ menjadi alternatif sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah dan juga mungkin PAUD. Nah, seringkali ini menjadi kontra karena PJJ ini hanya dilihat sebelah mata. PJJ ini hanya dilihat bahwa kita ini mengajarkan teknologi. Tidak. Teknologi ini hanya cara bagi sistem PJJ untuk menyampaikan konten-konten yang kita miliki. Kurikulum kami sama dengan kurikulum pendidikan yang tatap muka, konten juga sama, strategi belajar dan sebagainya sama, tetapi kami melihat sistem jarak jauh ini memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam hal capaian belajar. Sebagai contoh, misalnya penyiapan video gitu ya. Tentu di dalam satu kelas ada anak yang slow learner, ada anak yang normal, ada anak yang fast learner, belajarnya sangat cepat. Nah, kalau dengan misalnya kita menggunakan video begitu dan direkam video itu kemudian disimpan di satu tempat, maka nanti yang slow learner di kelasnya mungkin masih bengong-bengong begitu ya. Tetapi setelah kelas itu selesai maka dia akan nonton videonya apa yang disampaikan Bu Guru, apa yang tadi terjadi di dalam kelas. Kemudian dia pelajari lagi itu bolak-balik, maka yang slow learner ini at the end akan memiliki prestasi yang sama dengan yang normal apalagi, dan jangan-jangan dengan fast learner juga bisa juga sama gitu ya. Nah, sehingga nanti situasi pembelajaran itu bisa kondusif untuk periode berikutnya, pertemuan berikutnya. Nah, saya kira ini banyak sekali sekarang yang anak-anak tertinggal di tahap pertama pertemuan belajar misalnya sudah bengong-bengong begitu, berikutnya lebih lagi bengong, lebih berikutnya lagi frustasi.
Sehingga di tingkat jenjang yang lebih tinggi banyak anak yang frustasi di level SMP, di level SMA begitu, karena mungkin dari si akademik mereka kurang bisa menyesuaikan. Nah, kalau teknologi ini didekatkan kepada mereka, maka achievement mereka relatif bisa kita poles, bisa kita perkuat sehingga mereka akan memiliki kompetensi achievement yang sama at the end, begitu ya. Nah, ini juga sangat menguntungkan bagi proses pendidikan, gitu. Jadi tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik dan pemerataan hak pendidikan bisa juga berikan kepada seluruh anak tanpa kecuali. Tidak usah kita memberikan pujian yang terlalu kepada yang fast learner itu, kemudian yang normal sudah biasa begitu. Tidak usah juga memberikan tekanan yang berlebihan kepada yang slow learner. Karena ada hal yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga suatu ketika kelas itu menjadi homogen. Nah, ini salah satu manfaat teknologi itu bisa seperti itu, gitu ya. Jadi berbagai cara sehingga proses pendidikan menjadi lebih efisien, bisa lebih efektif, gitu. Nah, ini tujuan program GPIP kita. Nah, yang kita lakukan untuk melakukan GPIP ini atau Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran ini adalah kita bekerja sama dengan tim di Microsoft Indonesia, begitu ya. Dan fokus kita itu tidak ke arah konten, tetapi ke arah teknologi. Bagaimana teaching with technology, bagaimana pembelajaran ini bisa diefisienkan, bisa dibuat lebih baik lagi dengan teknologi, gitu ya. Yang tentu karena dengan Microsoft ya basisnya teknologi Microsoft, tetapi teknologi ini bisa dengan gratis. Mungkin Bunda bisa mencoba nanti, dan kalau ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah, maka platform kita akan sama. Platform seluruh Indonesia mungkin bisa sama. Tetapi ini bukan promosi ya, mau Google, mau Microsoft juga saya kira sama saja. Yang penting poinnya adalah learning management system kita harus diusahakan satu, gitu ya, sehingga pola pembelajaran, pola perencanaan, proses dan evaluasi itu bisa dilaksanakan dalam satu lingkup sistem yang sama. Itu sangat memudahkan proses pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Nah, saat ini sasaran dari program kami adalah tentu mahasiswa kami karena semuanya sudah guru. Nanti outputnya bahwa yang dilatih langsung oleh kami menjadi trainer. Kemudian trainer ini akan melatih para guru dan para guru yang dilatih itu kemudian menjadi agen GPIP berikutnya yang nanti akan menjadi juga trainer bagi para guru yang lainnya. Jadi ada gelombang longitudinal yang bergerak begitu dengan teknologi-teknologi ini sehingga para guru yang sudah dilatih ini oleh kami akan ready dan mungkin lebih cepat kalau mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti training dari Kemdikbud. Kalaupun tidak, mereka sudah ready menjadi guru di era teknologi, di era digital. Nah, ini juga ke depan barangkali jika ini memungkinkan dan ini juga dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk oleh Pak Udni barangkali nanti Bunda, ini bisa dengan agen kita, dengan para tutor, dengan para instruktur, mungkin juga dengan tim kader-kader di Himpaudni, gitu ya. Jadi ini bisa diluaskan ke depan, tetapi saat ini kita masih piloting di sekitar 250 guru saja dulu, yang nanti akan menghasilkan ada sekitar 5.000-an guru mahasiswa UT yang memiliki kompetensi teknologi pembelajaran di era digital dengan lebih baik. Kemudian sertifikat yang diperoleh ada sertifikat sebagai TOT. Dan yang paling menguntungkan di sini ada sertifikat global yang sifatnya internasional itu dari Microsoft Certified Educator. Jadi dengan sertifikat ini maka sah guru ini menjadi pembelajar, menjadi guru global, gitu ya. Tentu ada penguatan bahasa Inggris di situ, gitu ya, selain teknologi yang diberikan. Nah, Bapak sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, sifatnya agak global, nanti detailnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mukti. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang lebih baik, sehingga nanti kami, FKIP Universitas Terbuka, bisa bahu-membahu baik dengan Himpaudni maupun dengan dinas-dinas di daerah. Kami siap mendukung program-program pemerintah dan kami siap mempercepat program itu sehingga situasi new normal betul-betul kita capai. Jadi
tidak usah lagi ada keluhan, aduh ini kok di rumah terus, bosan gitu ya. Tidak boleh seperti itu ya, kita harus betul-betul mencari alternatif yang lebih bagus, dan salah satu alternatif yang ada di hadapan kita adalah teknologi pembelajaran, dan teknologi pembelajaran yang kita miliki tadi salah satunya kita kemas dengan GPIP itu, dan platform-platform online yang sudah kami siapkan. Terima kasih Pak Windra, silakan. Siap. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Untuk peserta webinar, sekali lagi kami sampaikan bahwa webinar kita pada kali ini selain di live di Microsoft, kita juga live di UTTV channel. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui chat di live event di Microsoft atau ikut pertanyaan di chatkan di YouTube channel di UTTV. Kemudian narasumber kita yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Ibu Dokter, mohon izin saya sampaikan profilnya ya. Beliau adalah S1 PAUD IKIP Jakarta tahun 97, kemudian S2 PAUD juga UNJ Jakarta tahun 2003, kemudian doktoral di UNJ Jakarta tahun 2017. Selain sebagai Kaprodi S1 PG PAUD UT, beliau juga sebagai pengelola jurnal Bu ya, pengelola jurnal IJAC PG PAUD UT. Kemudian beliau juga sebagai penulis buku, ini bukan promosi Bu ya, jadi buku terbaru beliau adalah berkaitan dengan parenting tentang ungkapan kasih ibu kumpulan catatan parenting. Jadi di tahun 2020. Jadi beliau sangat berkompeten untuk bicara tentang PAUD pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan pada Ibu, waktu presentasi 15 menit Bu, silakan dimulai Bu. Terima kasih Mas Windra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon berkenan untuk berbagi materi ini. Halo. Ya, apakah suara saya terdengar? Sudah Bu, sudah. Oke, ya. Saya mulai ya. Jadi materi yang diberikan kepada saya sebagai penghujung ya, kalau sebagai penghujung biasanya lebih enak ya, karena sudah dibahas oleh Bunda tadi, oleh Bunda Ida dan Prof Udan udah banyak membahas, jadi saya bagian penutup ya, lebih ringkas mungkin, tentang konsep PAUD di era new normal, seperti apa dan solusinya dari UT ya. Ini yang kita alami dari awal pertengahan Maret ya, saya ingat tanggal 14 Maret itu tiba-tiba sekolah ditutup ya, kebanyakan sekolah ditutup, lalu anak-anak harus belajar di rumah ya dengan segala yang ada, keterbatasan yang ada, orang tua tidak siap, guru tidak siap, anak lebih tidak siap ya. Terus sebagian guru juga kemudian mulai mencoba melakukan pembelajaran online seperti apa ya, dengan berbagai macam cara, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Udan, macam-macam alat yang digunakan sangat variasi sehingga orang tua juga bingung karena satu HP kadang dipakai oleh anak dengan kelas yang berbeda-beda gitu ya, rebutan HP gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kita sekarang mengarah pada sini ya, belajar di era new normal ini akan seperti apa nanti ketika memang kondisinya sudah new normal. Sekali lagi masih ada kata new ya, belum normal sepenuhnya. Nah, ini beberapa faktor yang sebetulnya sangat mempengaruhi kondisi belajar di rumah kemarin itu, gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata, banyak orang tua juga tiba-tiba di PHK gitu ya dari mata pencahariannya, sehingga kebetulan saya juga punya yayasan pendidikan, itu banyak orang tua yang minta cuti untuk menarik anaknya karena tidak sanggup bayar SPP dan sebagainya. Itu tentu berpengaruh terhadap kondisi mental ya. Belum perubahan sosial yang cepat, harus membatasi diri tidak keluar rumah, ada physical distancing ya, dan juga penuh tekanan ya. Karena ya tadi kondisi pekerjaan juga tidak tentu, lanjut apa tidak, terus anak-anak juga semuanya di rumah, tidak siap. Beda sekali dengan konsep homeschooling yang memang si orang tua biasanya sudah punya planning yang jauh ke depan, ini anak mau seperti apa kegiatannya ya, kalau dia memegang anak untuk belajar di rumah, sudah penuh persiapan. Nah, kalau ini kan karena dipaksa untuk di rumah karena kondisi
kesehatan gitu ya. Nah, belum ditambahi dengan berita-berita yang terus berulang tentang angka kematian yang naik sehari berapa, bikin parno kata teman-teman guru PAUD tuh. Jadi parno Bu mau keluar gitu ya, mau ketemu teman takut. Nah ini juga akhirnya mempengaruhi juga bagi para guru, juga tentu berpengaruh terhadap semangat mereka untuk mengajar. Nah juga ada faktor psikologis di sana ya, kepribadian seseorang. Kalau yang memang dasarnya pencemas, makin cemas dengan kondisi sekarang. Ada juga faktor komorbid ya, beberapa anak itu kan memang tidak semua anak kondisi fisiknya baik, tidak semua guru juga kondisi fisiknya baik, ada yang memang rentan, sehingga yang seperti ini harus ada pemilahannya, apakah masih diminta kesediaannya untuk mengajar, kalau guru, kalaupun anak juga tentu pembebanan kegiatannya berbeda dengan anak yang normal. Nah ini ya kondisinya yang bisa kita lihat secara umum, ada yang stres, ada yang jadi gampang mudah marah ya, apalagi kalau ibu-ibu uang belanjanya kurang gitu ya, mungkin juga jadi lebih gampang emosi, lelah gitu ya, lelah karena semua anak ngumpul masak melulu ya, akhirnya jadi kecapean, akhirnya gampang marah. Ada yang juga insomnia, saking capeknya malah akhirnya nggak bisa tidur ya, dan macam-macam ya, atau kesepian, terperangkap karena seperti di penjara, di rumah aja nggak boleh kemana-mana. Saya juga masih punya anak yang SD dan cowok gitu ya, sulit sekali untuk menahan dia. Jadi kita yang harus aktif mencarikan kegiatan bagaimana supaya anak itu masih bertahan di rumah gitu ya. Ini ada sedikit video yang mungkin menjadi inspirasi bagi para guru PAUD nanti ya, karena saya juga tahu di sini banyak yang guru PAUD, mungkin bisa dilakukan di PAUD-nya masing-masing ya, berpelukan tapi dengan plastik begini ya, bikin begini, jadi tidak kena kontak fisik ya, laser kontaknya ada. Tapi anak-anak itu kan kangen ya sesama temannya atau sama gurunya, nah bisa pakai seperti ini ya. Ini inspirasi aja, murah meriah ya kalau plastik seperti itu intermezzo aja. Oke, kita lanjutkan. Maaf sebentar. Sebentar, kemana nih? Sebentar, saya stop dulu, ternyata ada masalah. Oke. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini beberapa cara secara umum yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Nah, Bunda Ida, di PAUD kami itu ada memang salah satu mata kuliah khusus namanya program pelibatan orang tua dan masyarakat. Nah, ini juga bagian dari materi mata kuliah itu gitu ya. Jadi memang dari awal PAUD berdiri mata kuliah itu sudah ada, karena memang kita melihat pembinaan atau pendidikan untuk anak PAUD itu tidak bisa dipisahkan dari peran orang tua dan masyarakat. Jadi harus menyediakan waktu khusus ya, terus bagaimana, jadi lebih kepada life skill ya, menjaga perilaku baik, mengingatkan perilaku yang tidak baik, ada jadwal mainnya dengan anak kapan ya, ada jadwalnya, tapi bukan belajar, bukan yang sifatnya belajar, tapi bermain, belajar bersama gitu ya. Terus mengelola stres ya, dengan banyak olahraga ya. Juga bincang-bincang ringan tentang COVID, ini bisa lewat film, lewat buku, sekarang kan sudah banyak animasi yang bagi anak-anak itu menarik ya. Ini beberapa cara. Ini ada kiat-kiat praktis dari Kak Seto, saya ambil dari Kak Seto, bagus ya. Kalau disingkat, gembira, bergerak, emosinya yang cerdas, makan minum bergizi, beribadah dan berdoa, karena kita sebagai umat beragama yakin ya kalau doa itu juga punya kekuatan, istirahat yang cukup, terus rukun dan ramah, serta aktif berkarya. Itu metodenya Kak Seto untuk mengurangi tingkat kesetresan ya, supaya ketahanan mental kita makin bagus, kesehatan kita juga makin bagus. Nah, ini apa saja yang perlu dilakukan oleh guru kita nanti ketika sudah masuk ke masa new normal ya, tentunya yang pertama harus beradaptasi ya dengan adanya COVID ini. COVID ini tidak bisa langsung hilang ya, berarti yang harus dipertahankan gaya hidup sehat tadi. Terus mengurangi informasi pemicu kecemasan ya, tidak usah bolak-balik lihat grafik sensus berapa yang kasus baru, berapa yang meninggal, itu malah bikin panik ya, informasi yang positif saja. Membangun komunikasi yang harmonis dengan sejawat ya, dengan teman sesama sejawatnya dan juga orang tua, ini yang sangat perlu kekuatan atau kekompakan sesama teman sejawat ini sangat memberikan pengaruh terhadap semangat mengajar nantinya, meskipun tidak berkumpul secara fisik di sekolah.
terus melakukan pembelajaran nanti sifatnya bisa online, bisa tatap muka, bisa blended, akan kita bedah pada slide berikutnya nanti. Tentu kita memilih kegiatan BSB, bermain sambil belajar yang ringan ya, yang menyenangkan, dan karena memang di rumah ya tentu melibatkan orang tua. Nah, supaya orang tua juga tidak bingung seperti apa kegiatannya, tentu ada jadwalnya. Bisa jadwalnya itu memang bottom up, artinya dari orang tua ada usul begini-begini. Bisa juga kalau memang orang tua tidak memiliki banyak usul, bisa dari guru. Ya. Nah, kalaupun nanti sudah bisa lebih masuk sekolah lagi gitu ya dalam kondisi new normal, tentu tetap harus taat protokol kesehatan. Ya, dan mungkin pelaksanaannya mungkin nanti bisa blended ya, tidak setiap hari masuk seperti dulu lagi gitu ya, dan tetap harus menjaga jarak. Dan tetap kita tidak lagi fokus banget pada kurikulum yang ada gitu ya. Jadi guru-guru tuh kan selama ini galau, terus bagaimana Bu capaian kurikulum kita jauh. Nah, dalam masa COVID ini karena memang kitanya juga semuanya kan menghadapi hal yang sama ya. Jadi tentu yang dibutuhkan adalah life skill tadi dan olah karakter ya. Bagaimana supaya kita semuanya tetap sehat. Yang diutamakan tetap kesehatan nyawa gitu ya, keselamatan nyawa. Jadi olahraga, olah karsa, olah rasa, olah cipta itu yang utama kita laksanakan. Ini saya dapat dari salah seorang teman yang ada di Inggris yang kebetulan dia punya anak PAUD di sana. Di Inggris itu sekolah sudah dibuka lagi, sekolah PAUD justru sudah dibuka lagi pada tanggal 14 Mei yang lalu ya, dengan ini ya, dengan riset tentunya, bahasanya riset. Karena memang mereka juga termasuk yang maju ya dari sisi pendidikan, pokoknya ada keputusan seperti itu, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Nah, ini protokolnya seperti ini ya. Jadi harus ada pembersihan yang rutin, harus menyediakan sabun ya di berbagai tempat, terus harus selalu cuci tangan sebelum masuk kelas 20 detik. Terus ada borderline ya untuk antre itu dengan jarak 2 meter, berarti kan jauh-jauh ya. Terus jika ada guru yang sakit sedikit, entah demam, flu atau pilek juga tidak boleh masuk ya, supaya tidak menular kepada anak-anak. Dan ini yang cukup penting, kegiatan di dalam ruangan dikurangi. Justru yang lebih baik adalah kegiatan di luar ruangan, karena kita tahu ya penyebaran virus corona itu kan kalau di dalam lebih cepat kemungkinannya dan dia lebih bertahan lama ya, apalagi kalau di AC. Tadi juga sudah disampaikan Prof. Udan tentang ini ya. Terus mengajarkan anak untuk menutup hidung ketika bersin. Terus posterisasi ini juga perlu. Tetapi untuk pemakaian masker ketika anak di dalam kelas itu justru tidak disarankan. Ini di sana seperti itu. Kenapa? Karena memang anak itu kan aktif gerakannya. Jadi kalau dipakai masker nanti dia tidak bisa bernapas dengan baik, hipoksia. Nah, kalau guru silakan memakai masker ya. Terus memiliki kontak kesehatan dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau ada apa-apa mudah gitu ya merujuknya. Nah, ini beberapa alternatif yang sebagian sudah dilaksanakan oleh guru-guru PAUD dari mahasiswa saya. Kebetulan kalau kami Bunda Ida, jadi mahasiswa kami itu semuanya memang sudah guru ya. Kami itu in service training, jadi mereka juga suka curhat gitu ya. Beberapa sudah dipraktekkan. Yang paling kepepet ini kan ini ya, fully online. Kalau harus terpaksa benar-benar di rumah mungkin, atau anak-anak yang memang memiliki smartphone orang tuanya, ini bisa fully online. Ada juga sekolah yang menetapkan home visit individu. Jadinya guru mendatangi ke rumah-rumah secara individu, mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, yaitu tergantung kesepakatan dan kesediaan orang tua. Ada juga home visit kelas rangkap, artinya di klaster mana atau di daerah mana satu RT itu ada berapa anak gitu ya, dengan kelas yang berbeda-beda, itu boleh dikunjungi ketika memang orang tuanya bersedia gitu. Tapi mungkin ada juga daerah yang kita kan tahu ya, tidak semuanya merah sekarang, ada juga yang sudah hijau, ada juga yang kuning. Nah, yang hijau ini bisa dilaksanakan pembelajaran tetapi tidak di sekolah. Jadi bisa di rumah salah satu anak gitu ya, dikumpulkan di situ misalnya 5 orang gitu ya. Kalau memang sudah hijau, jadi pembelajaran berdasarkan zonasi risiko itu juga sudah mulai dilaksanakan. Kenapa tidak di sekolah? Ya karena mungkin sekolahnya sendiri zonanya masih merah, berbeda, tetapi daerah situ yang tempat anak tinggal itu mungkin sudah hijau. Nah, ini bisa dilaksanakan. Ada juga yang menggunakan sistem kurir. Jadi ada petugas yang datang ke rumah-rumah tiap anak itu untuk mengirimkan lembar-lembar kegiatan ya. Ini untuk menjembatani bagi mereka yang tidak memiliki smartphone itu ya. Jadi diantar berbagai pengumuman tercetak begitulah, kegiatan apa saja, termasuk mengambil
bukti-bukti kegiatan yang sudah dilaksanakan, mungkin bisa berupa foto atau berupa lembar-lembar kerja, ini boleh ya dengan kurir. Ada juga yang drive thru. Kalau drive thru itu berarti orang tuanya yang datang ke sekolah hanya mengambil dan kemudian meletakkan lagi lalu pergi gitu. Jadi seperti pesan di McD itu seperti itu ya. Jadi tidak bertemu dengan banyak orang. Ada tempat khusus yang disediakan untuk mengambil dan meletakkan hasil kerja anak. Hampir sama dengan put and take juga seperti itu ya caranya. Terus ada juga sistem shifting. Jadi kalaupun terpaksa harus masuk ke sekolah itu harus buat jam masuk yang berbeda-beda. Misalnya untuk satu term itu hanya 5 anak gitu ya. Jam 8 sampai jam 9.05, nanti jam 9 sampai jam 10.05, itu pun guru cukup beresiko gitu ya untuk mengatur supaya antar anak ini tidak saling pelukan ya, tidak lupa gitu dengan masalah physical distancing. Nah, yang penting lagi adalah tentang posterisasi dan surat cinta. Saya berikan contohnya di sini ya. Nah, ini posterisasi yang kiri, catch it, bin it, kill it, ini singkat tapi padat. Ini ada di Inggris ya, di PAUD Inggris begini. Jadi kalau lagi bersin jangan lupa catch it ya, tangkap itunya, hidungnya ya, jangan sampai keluar, terus dibuang, lalu cuci tangan, kill it ya, membunuh virus dengan cuci tangan, supaya anak-anak itu riang pakai lagu. Di sana patokannya cuci tangan 20 detik itu kira-kira 2 kali lagu Happy Birthday. Nah, kita bisa kondisikan dengan suasana di PAUD kita, mungkin naik ke puncak gunung atau apa, pakai lagu, jadi sambil nyanyi, oh selesai. Kalau ngitung kan capek gitu ya, dengan lagu. Nah, poster-poster seperti ini akan bermakna bagi anak daripada peringatan lisan yang terus-menerus yang mungkin nanti akan membosankan. Juga semacam ini, surat cinta. Surat cinta dari guru atau sekolah pada orang tua. Ini sangat memotivasi orang tua yang bete gitu ya, yang bete dengan kondisi dia sendiri juga sebetulnya cemas, apalagi harus melakukan pembelajaran di rumah bersama anak-anak, mungkin kondisi mentalnya tidak terlalu bagus sehingga perlu ada motivasi dari pihak sekolah. Ini beberapa yang bisa kita lakukan ya. Nah, sekarang saya akan sedikit ke PG PAUD di UT ya. Tadi saya sudah singgung bahwa di kami itu ada salah satu mata kuliah tentang program pelibatan, tetapi secara umum visi dari PG PAUD UT adalah untuk menghasilkan guru PAUD yang profesional ya. Karena memang kami PTJJ, maka melalui PJJ gitu ya. Ini misinya ada 3, meningkatkan kualitas dan layanan, memperluas akses pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh karena kami tidak dibatasi usia, batasannya hanya guru saja ya, yang guru PAUD ya. Dan yang ketiga menghasilkan dan mendiseminasikan kajian. Ini misi kami. Nah, siapa yang bisa kuliah di PG PAUD UT yang S1 ya, itu bisa guru PAUD. Ya barangkali nanti di Gorontalo masih ada guru PAUD yang belum menempuh S1, silahkan saja gitu ya, atau di wilayah yang lain. Kita secara umum ada 2 ini ya, ada 2 jalur gitu ya. Ada yang lulusan SMA itu rata-rata 9 semester, ada yang lulusan sarjana itu langsung semester 6. Jadi langsung semester 7, jadi 7, 8, 9. Dia hanya menempuh 55 SKS. Tetapi yang lulusan SMA ini, itu nanti juga akan ada pengakuan RPL, ya, rekognisi pengalaman lampau. Nanti dilihat dari ijazahnya. Mungkin dia sudah pernah D2 PGTK, ya, atau mungkin dia pernah ikut di PAUD itu kan, kalau Bunda PAUD mungkin sering, ya, ada diklat dasar, diklat mandiri, itu juga nanti dihitung. Juga nanti lama mengajarnya 5 tahun atau 10 tahun dihitung. Terus ada kinerja guru yang dinilai oleh kepala sekolah. Itu nanti akan menentukan berapa dia bebas semester. 1 semester kah, 2 semester kah, hingga 6 semester seperti yang lulusan sarjana. Nah, saat ini mahasiswa kami ada sejumlah ini, 42.000, hampir 43 ya, Bunda Ida, tersebar di 39. Ibu, ya? Waktunya 1 menit. Ya, waktunya ya. Oke, ya. Ini beberapa mata kuliah yang khas dari kami. Ada program pelibatan ini, ada penanganan anak kebutuhan khusus, ya, dan semuanya bisa lewat praktek. Jadi tidak hanya teori, bukan berarti jarak jauh terus semuanya serba jarak jauh terus tidak ada pertemuan, tapi kami ada pertemuan juga. Ini kurikulumnya mungkin saya skip aja. Nah, ini untuk yang tadi PSGPM yang setara D1. Ini sangat dimungkinkan juga nanti bagi para tutor-tutor PAUD Bunda yang ada di daerah itu mereka dibiayai oleh Pemdanya biasanya atau oleh Kemendes kalau memang di daerah 3T itu untuk melaksanakan ini ya, supaya mereka ya tidak hanya bermodal semangat tapi juga benar-benar bisa belajar sesuai bisa mengajar sesuai dengan profesinya.
Nah, ini beberapa layanan yang ada di UT, ada di kami. Saya agak cepat saja di sini, mungkin langsung contoh-contohnya. Ini Universitas Terbuka TV, hari ini juga sudah ada ya di sana. Kita nanti bisa dilihat webinar kita. Tentang PAUD juga banyak, nanti silakan. Dan ini open course, artinya tidak harus mahasiswa yang bisa melihat. Ada juga, ini pelaksanaan tutorial. Jadi, jarak jauh bagi guru PAUD tetap ada tutorialnya, bertemu tatap muka seperti ini, ada prakteknya, ini praktek Van Cooking, ini praktek market ya, market day. Nah, kalau masa COVID dengan web seperti ini ya. Nah, ini tutorial online, ini yang asinkronus, ini juga dilakukan di UT untuk semua prodi termasuk PG PAUD juga ada bagi mereka yang menghendaki adanya tutorial online. Nah, terus ini MOOCs parenting ya. Jadi kami juga ada open course yang sifatnya parenting. Ini juga untuk umum, silakan saja nanti bisa dibuka. Ada lagi web suplemen seperti ini. Ada juga UT Radio, ini juga free saja, silakan siapapun bisa bergabung. Dan juga ada latihan mandiri UT. Ya. Nah, ini jurnal kami, jurnal IJIC. Barangkali ada guru-guru PAUD yang berminat untuk submit, silahkan. Saat ini alhamdulillah sudah doats ya, selangkah lagi menuju Scopus ya, memohon doanya. Nah, ini GitLab yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Udan ya, ini juga bisa dipakai oleh para guru di seluruh Indonesia. Juga GPO ini juga free ya, bisa dipakai oleh semua guru, tidak harus mahasiswa dari UT ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Dr. Mukti Amini yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang sudah mengajukan pertanyaan melalui chat, kita akan segera tampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami mohon bantuan panitia. Teman-teman peserta webinar, sambil kita menunggu pertanyaan ditampilkan oleh panitia, kami sampaikan nanti di akhir atau 15 menit sebelum kegiatan ditutup, kita akan tampilkan link untuk feedback. Jadi feedback ini harap diisi oleh teman-teman untuk proses bagaimana kita mencetak sertifikat untuk teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan untuk umum ya, tapi kami mohon bantuannya Bunda Ida untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Yang pertama pertanyaan dari Kusdianto Setiaji. Menyikapi perkembangan teknologi informasi di Indonesia dengan beredarnya berbagai model gadget, laptop, aplikasi, dan kapasitas memori yang sangat beragam, menghadapi kenyataan tersebut, bagaimana guru PAUD melihat fenomena tersebut terhadap perkembangan karakter peserta didik, terutama anak usia dini yang sudah kecanduan atau ketagihan terhadap teknologi dibandingkan buku-buku perpustakaan berupa dongeng, cerita, dan sebagainya. Kemudian dari Taufik Ilmawati, bagaimana cara kita mengajarkan anak menggunakan medsos. Kemudian dari Anggi, bagaimana cara kita menasihati orang tua yang seringkali memarahi, menekan anaknya untuk melakukan yang diperintahkan sehingga tumbuh menjadi anak penakut. Mungkin kesempatan pertama kami sampaikan ke Bunda Ida untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Silakan Bunda. Halo Bunda, masih bersama dengan kita? Oke, terima kasih. Ya. Terdengar Pak Moderator? Ya, silakan Ibu. Ada pertanyaan dari peserta Ibu. Ya, pertama dari Pak Kusdianto Setiaji, menyikapi perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Suaranya agak jauh Ibu, mohon didekatkan mungkin mikrofonnya. Iya, agak jauh. Dicoba lagi Ibu. Ya. Halo ya. Oke, sudah. Oke, silakan ya. Ibu. Jadi saya baca kembali pertanyaannya, menyikapi perkembangan teknologi informasi di Indonesia dengan beredarnya berbagai model gadget, laptop, dan aplikasi dengan kapasitas memori yang sangat beraneka ragam. Menghadapi kenyataan tersebut, bagaimana guru PAUD melihat fenomena tersebut
terhadap perkembangan karakter peserta didik, terutama anak usia dini yang sudah kecanduan ketagihan terhadap teknologi dibandingkan buku-buku perpustakaan berupa dongeng, cerita rakyat, dan sebagainya. Kemudian kedua, bagaimana cara kita mengajarkan anak menggunakan medsos agar tidak ketergantungan nantinya, karena ketika anak belajar menggunakan medsos malah banyak menonton video game. Bagaimana sikap kita? Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menasihati orang tua yang sering kali memarahi, menekan anaknya untuk melakukan apa yang diperintahkan sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang penakut. Baik, terima kasih Pak Kusdianto, Pak Taufik, dan Anggi. Dari 3 pertanyaan tersebut saya rangkum bahwa kita tidak bisa melepaskan anak untuk tidak mengenal teknologi. Nah, tetapi dengan adanya teknologi kita bisa mengambil makna daripada pembelajaran di teknologi tersebut. Nah, di sini diharapkan peran daripada orang tua untuk mendampingi anak-anak yang memegang laptop atau memegang gadget atau aplikasi lainnya, kita memilah dan bahkan bisa membatasi penggunaan gadget tersebut. Kalau perlu aplikasi yang ada dalam gadget itu kita bisa pilih yang sekiranya anak-anak yang penting untuk anak-anak, karena sekarang dengan adanya gadget ini di saat kita lengah, anak-anak itu begitu kita buka langsung muncul gambar-gambar yang belum pantas untuk anak-anak kita. Nah, itu penting sekali orang tua mendekatkan diri. Jadi jangan anak rewel, anak nangis kita beri HP. Tidak, itu adalah kesalahan yang fatal, ya. Apalagi di zaman sekarang ini dengan kesibukan ibu dan ayah di setiap kegiatan masing-masing, dengan mudahnya mereka anak rewel, anak nangis, mereka diberikan HP. Nah, ini perlu kebijaksanaan, perlu kewaspadaan kita untuk memberikan pendidikan dan keteladanan pada anak-anak kita. Nah, kenapa anak-anak sekarang ini malas membaca buku? Kenapa anak-anak sekarang ini sudah jarang lagi perpustakaan? Kembali lagi ke kebiasaan kita. Kalau orang tua hobi membaca, ya pasti anaknya juga akan senang membaca. Kalau orang tua senang datang ke perpustakaan atau tidak, kita masuk sambil rekreasi, anak-anak dibawa ke mall, cari toko buku, kita beri kebebasan anak-anak memilih buku. Tentunya anak-anak juga akan senang dengan membaca buku. Apalagi sekarang ada dongeng-dongeng yang gambarnya menarik, ya, kemudian cerita rakyat yang menarik juga. Nah, ini juga perlu adanya inovasi cara orang tua mendongengkan cerita-cerita kepada anak tersebut. Nah, ini perlu peran daripada orang tua bagaimana memberikan keteladanan itu terhadap anak-anaknya. Kemudian juga kita juga sebagai orang tua kiranya memberikan sesuatu contoh. Misalnya kalau anak berprestasi, nah anak berprestasi hadiahnya apa? Hadiahnya buku, ya. Anak ulang tahun hadiahnya apa? Hadiahnya buku dongeng. Kemudian anak ada hal-hal yang membuat kita bahagia, membuat kita senang. Tentunya kita bisa memberikan hadiah yang lebih edukatif lagi terhadap anak-anak kita. Kemudian juga mengenai penggunaan medsos ini tadi sudah terangkum, ya. Kadang kita juga lengah dengan anak yang menggunakan main game, ya. Kita tahu bahwa kapasitas otak kita, kapasitas anak-anak sekian jam dia memainkan game, ini sangat mengganggu, ya, kecerdasan otak itu sendiri. Kemudian juga tentunya mengganggu kesehatan otak. Nah, ini perlu daripada orang tua juga membatasi anak-anak untuk menggunakan medsos. Kalau kebetulan saya juga mempunyai anak yang masih usia anak sekolah, ya, pada waktu dia masih TK, SD, itu saya batasi anak-anak saya menggunakan HP. Jadi
mereka bisa pegang HP di setiap hari belajar libur sekolah. Hari Jumat, hari Sabtu libur, jadi Jumat malam dia bisa pegang HP, kemudian minggu siang itu HP dikembalikan kepada saya. Nah itu karena kita memberikan kedisiplinan, saya memberikan kedisiplinan, otomatis di saat saya tidak ada, itu HP sudah ditaruh di laci saya. Kemudian di saat waktunya dia libur, ya Sabtu libur, Jumat sore itu dia bisa ambil HP di laci saya. Itu saya periksa. Kadang juga saya memberikan pelonggaran apa-apa yang menjadi ibu misalnya gini. Ibu pinjam aja ibu ya sebentar aja. Ya udah saya kasih dia walaupun sebentar 1 jam. Ibu pinjam 1 jam aja. Saya berikan 1 jam. Agar apa? Agar anak juga tidak merasa tertekan. Kemudian untuk Ibu Andi, bagaimana cara kita untuk menasihati orang tua yang seringkali memarahi, menekan anak? Kadang ya kita memarahi anak itu gimana ya? Memarahi anak itu kalau anak salah, kita sebagai orang tua tidak bisa luput tidak memarahi anak ya. Tetapi ada yang namanya memarahi dengan memberikan pendidikan, memberikan marah, tapi marahnya itu marah sayang. Ada seperti itu. Marahnya marah sayang. Nah, marah sayang itu setelah kita marahi ya kita setelah kita marahi bahwa kita marahnya itu bahwa anak itu melakukan kesalahan, kita jelaskan kepada anak kita bahwa yang kamu lakukan adalah salah. Kalau mama marahnya terlalu keras ya, kita sebagai orang tua juga bisa minta maaf kepada anak-anak kita. Saya rasa anak-anak juga memahami. Kalau saya melakukan dalam kehidupan sehari-hari, di saat saya marah ya, saya marah. Ya, marahnya tetapi marah mendidik. Setelah saya merasa ada sebuah penyesalan, saya marah. Setelah marah saya menyesal terhadap anak-anak saya. Saya katakan saya minta maaf pada anak-anak karena tadi ibu emosi ya. Sehingga anak pun memahami apa yang dilakukan orang tua. Kemudian juga anak juga tidak merasa tertekan bahwa setelah dimarah sayang. Kemudian juga bisa juga pada saat kita memarahin anak ya, kita marahnya tapi jangan marah tidak salah terus kita memarahi tanpa alasan ya. Kemudian juga kalau anak belajarnya misalnya setiap anak mempunyai kemampuan yang tidak sama ya. Nah itu juga kita harus tahu anak yang satu dan anak A dan anak B itu mempunyai kecerdasan yang berbeda. Ini penting sekali bagi orang tua untuk bisa memahami anak-anaknya. Karena anak yang dimarahin orang tua yang saya tahu itu seperti saya punya anak yang sekarang sudah dewasa, saya kadang tanya, Mas ingat nggak Mas waktu masih kecil ibu marahin? Sampai sekarang masih ingat ya, masih ingat nggak waktu kecil pernah ibu kurung dari kamar mandi? Sampai sekarang masih ingat. Nah ini ternyata sampai sekarang saya juga bisa harus memarahi anak-anak, tetapi itu tidak bisa terhindar bahwa kita memang harus marah untuk anak-anak kita. Nah, tetapi juga kita juga selain memarahi, kita juga bisa memberikan hadiah-hadiah, kita bisa memberikan pujian ya, agar anak itu tetap disayang orang tua, bahwa kita namanya orang tua marahnya itu ada marah sayang. Sekiranya itu jawaban dari saya, mungkin bisa ditambah oleh Ibu Prof, Ibu Dr. Mukti ini apa yang tadi saya jelaskan. Gitu Pak Moderator, terima kasih. Siap, terima kasih Bunda Ida yang telah memberikan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan untuk narasumber yang lain, silakan panitia. Nah, ini untuk Bu Mukti atau Prof Udan? Untuk Prof Udan? Mungkin untuk dua-duanya ya, Prof ya dan Bu Dr. Mukti ya. Dari Aruming Tias Pujiastuti, bagaimana sistem evaluasi dan asesmen yang baik bagi PAUD di masa pandemi sekarang? Kemudian dari Pak Albert Nikotiri, metode apa untuk penyelenggaraan di daerah kepulauan dengan tidak adanya internet ditambah tidak ada HP dan orang tua yang gaptek? Ini mungkin pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Prof Udan dan Bu Mukti. Silakan Prof. Ya, baik.
Memang untuk Indonesia yang sangat beragam ya. Jadi ini pertanyaan ini sangat baik. Indonesia ini kita tahu sangat beragam dari sisi kultur, dari sisi kebiasaan, kemudian budaya, dan terutama adalah kondisi geografi. Di Indonesia masih banyak tempat yang belum tersentuh dengan infrastruktur dengan baik untuk kapasitas teknologi informasi dan komunikasi. Dan bagi daerah yang seperti ini, tentu penduduknya akan sangat merana begitu ya, kalau nanti pemerintah kita semua bicara tentang teknologi. Katanya ya silakan saja bicara teknologi, di sini mah tidak ada teknologinya gitu ya. Nah jadi yang seperti ini memang ini adalah challenge buat kita semua, mungkin buat Bunda Syahidah di DPR untuk mensegerakan barangkali penyiapan infrastruktur dengan baik, dengan sangat merata gitu ya. Karena tidak jarang bagi daerah yang memiliki infrastruktur pun keluhan masih tetap ada. Misalnya, saya sudah belajar melalui satu platform tertentu gitu ya. Ini katanya sinyal saya cepat habis gitu ya, karena tayangan videonya menyedot pulsa yang sangat banyak dalam satu waktu yang sama. Nah, ini jadi ini pun tidak lekang juga dengan teknologi dengan keluhan dari masyarakat. Jadi keluhan itu selalu ada di mana-mana, baik yang sudah tersentuh dengan infrastruktur dengan baik gitu ya, maupun yang belum tersentuh dengan baik. Tetapi yang pasti kita semua harus, kalau kita berpikir anak bangsa, nah anak bangsa ini intinya adalah mereka mau diajari melalui teknologi, mau diajari dengan teknologi sederhana maupun tanpa teknologi, dalam tanda kutip teknologi informasi komunikasi, itu tetap mereka itu akan menjadi anak bangsa yang tadi oleh Bunda Syahidah dikatakan akan menjadi tulang punggung di era generasi emas nanti itu. Nah, jadi ya memang mau tidak mau harus dihadapi dengan keadaan yang ada gitu ya. Tidak sedikit metode yang bisa kita buat seperti tadi Ibu Dr. Mukti sudah menyampaikan di lingkungan sekitar itu, dan Bunda Syahidah juga sudah menyampaikan di sekitar kita banyak hal yang bisa kita berikan kepada anak didik kita gitu ya. Tadi kalau bicaranya tentang metodologi yang kita berikan misalnya bercocok tanam, berkebun begitu ya, ada binatang peliharaan, saya kira itu semua bisa menjadi metodologi mengajar. Intinya metodologi itu adalah alat untuk bisa menyampaikan materi gitu ya. Kita mempunyai laboratorium yang canggih, tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan laboratorium itu untuk menyampaikan materi, saya kira laboratorium itu menjadi hampa, tidak berguna, bahkan barangkali misplaced gitu ya. Jadi membingungkan, misplaced, akan membingungkan anak-anak untuk belajarnya. Jadi anak-anak itu kalau di laboratorium yang canggih hanya mempelajari alat laboratoriumnya, bukan belajar dari situ. Itu banyak sekali. Jadi tidak usah frustasi bagi Bapak Ibu yang berada di daerah, pasti di antara kita, di lingkungan kita ada hal untuk menyampaikan misi. Karena media belajar itu kan misinya hanya satu, itu adalah memvisualkan sesuatu yang untuk bisa diterima oleh anak didik, oleh anak PAUD itu, anak usia PAUD gitu ya. Jadi dan media itu saya kira banyak gitu. Bahkan dengan cerita tadi sudah disampaikan, itu pun bisa menjadi metode yang baik. Jadi tidak usah karena tidak ada teknologi, tidak usah karena tidak ada infrastruktur TIK, kemudian frustasi, marah-marah, dan komplain kepada pemerintah. Intinya adalah saya kira pasti pemerintah memperhatikan ini gitu ya. Nah intinya bagi kita semua yang berada di daerah yang kurang beruntung dengan itu, kita create sedemikian rupa, yang harus kita pikirkan di depan mata kita adalah bahwa anak ini suatu saat menjadi tulang punggung bagi kita semua gitu ya. Kenikmatan kita di masa yang akan datang tergantung anak ini, jadi didiklah mereka sebaik mungkin. Itu tadi yang paling utama adalah budi pekerti, karakter gitu ya. Jadi
Kalau pengetahuan Mas kira akan menyusul nanti ya, kalau pengetahuan begitu. Tetapi kalau karakter, kemudian sikap tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri, misalnya ada kolaboratif, kemudian apa tadi kemandirian, saya kira baik dengan teknologi maupun tanpa teknologi itu bisa diajarkan kepada mereka, gitu ya. Nah, teknologi yang dipakai oleh UT misalnya itu hanya memperkuat saja, itu pun bagi mereka yang memiliki akses kepadanya, gitu ya. Nah, ingat akses ini bukan hanya memiliki saja, karena tadi sudah disampaikan oleh Bunda, misalnya banyak yang memiliki gadget dan sebagainya. Gadget itu bisa konstruktif, tetapi bisa juga destruktif. Kalau kita tidak mengawal mereka, anak-anak gitu, anak-anak itu kan apa yang ada di hadapan dia, pasti dia akan explore sedalam mungkin. Anak usia PAUD, usia SD itu dia itu discovery learner yang terbaik di dunia. Bahkan kalau dibandingkan dengan para pakar sekalipun, mereka itu discover yang asli. Mereka akan menemukan semua yang ada di hadapannya. Sehingga jangan salahkan dia kalau di depannya ada gadget, kemudian di gadget itu nongkrong game, dia akan gunakan game ini. Gitu sampai game ini habis. Karena apa? Karena dia memang nature-nya seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak sekali sekarang game-game yang sudah agak muatan pendidikannya. Salah satu yang digunakan oleh anak-anak saya di rumah itu adalah Minecraft misalnya. Minecraft ini selain dia bisa berkolaboratif satu dengan, jadi ada dua putra saya di rumah, dua-duanya itu seringkali berkolaboratif dengan Minecraft kemudian untuk membangun, misalnya membangun rumah, membangun kebun dan sebagainya. Kadang-kadang dia berusaha mencegah bagaimana bahaya binatang buas datang. Bersama-sama mencegah itu. Ada membangun benteng, membangun parit dan sebagainya. Itu dua-dua bekerja sama untuk mencegah binatang buas masuk dari hutan ke areanya. Nah itu saya kira Minecraft ini juga kalau itu teman-teman bisa, para guru ya bisa menggunakan ini untuk membangun kolaboratif skill ya, untuk membangun ya kemandirian, itu segera bisa digunakan. Banyak sekali gitu ya di internet itu. Nah, sepanjang kita bisa melihat sisi manfaatnya, salah satunya Minecraft tadi itu saya kira bisa menggunakan. Jadi tidak usah complaining gitu ya. Memang kadang-kadang kita merasa tidak beruntung, ini pemerintah tidak adil katanya. Ini Bunda Syahidah kok nggak memikirkan kami di kampung saya kok belum masuk sinya. Memang untuk saat ini belum, tetapi tidak boleh berhenti karena sekali anak generasi itu berkembang, mereka akan tidak bisa diulang lagi, tidak bisa dikembalikan ke anak-anak lagi, tetap dia usia bertambah, kemudian karakter juga akan menguat, dan ikutilah itu dengan sepositif mungkin. Nah, kalau tentang evaluasi itu ya, evaluasi itu sifatnya bisa formatif, bisa sumatif, dan banyak sekali cara-cara untuk mengevaluasi gitu ya. Kalau di masa pandemi ini karena sistem pembelajarannya adalah misalnya dengan daring, dengan jarak jauh, maka kita juga harus mengikuti itu. Jangan sampai misalnya evaluasi karena misalnya kita tidak bisa menjangkau anak itu tatap muka, maka evaluasi itu hanya diberikan secara knowledge-nya saja, gitu. Dites hanya kapasitas otaknya saja. Kita tetap harus menggunakan metodologi teknologi untuk bisa mengakses kemajuan. Kalau anak PAUD misalnya kemajuan fisiknya seperti apa, kemajuan mentalnya seperti apa, tentu bekerja sama dengan orang tua. Banyak macam tes, ada non tes juga bisa digunakan untuk mengevaluasi itu. Non tes itu misalnya dengan rubrik, dengan interview dan sebagainya. Jadi para guru yang sudah mengenal Zoom misalnya, jangan hanya Zoom itu bareng-bareng meng-highlight dengan siswa, gitu ya. Gunakan itu untuk interview, gunakan itu untuk bercakap-cakap, bahkan bercerita begitu, itu tidak masalah kalau di dunia PAUD barangkali seperti itu. Tentu ini harus kerjasama dengan orang tua kalau di level PAUD itu ya, karena anak-anak itu duduk 2-3 menit mungkin dia pengen berhenti lagi, pengen kemana begitu, karena memang dia explorer sejati. Tidak mungkin kita bisa menyimpan anak usia PAUD dalam beberapa saat yang cukup lama itu dalam satu posisi, tidak mungkin. Mereka itu explorer, di otaknya terus bekerja, hitungan detik mereka sudah akan berubah channelnya. Nah, sehingga kalau kita ingin meminta anak itu duduk, maka harus diciptakan situasi, misalnya kolaborasi dengan orang tua, menciptakan media yang
menarik perhatian dengan sangat baik kepada anak itu. Gitu. Jadi banyak cara lah. Tes itu hanya salah satu. Non-tes, rubrik dan sebagainya, interview gitu ya, itu bisa dipakai. Yang pasti adalah kita harus bisa melihat perkembangan anak ini, baik perkembangan fisik, mental maupun perkembangan pengetahuan. Saya kira mungkin seperti itu, Mas Windra. Ya, terima kasih Prof. Kemudian kita akan ke Bu Dr. Mukti Amini untuk menjawab pertanyaan. Silakan Bu Dokter. Pertanyaan yang sama mungkin Bu Dokter ya. Pertanyaan yang sama dulu ya. Yeah. Jadi tadi juga sudah disinggung dari awal oleh Bunda Idah ya, Bu Haja Idah Saidah tentang sebenarnya setiap wilayah itu kan memiliki local wisdom ya. Kita memiliki kebajikan lokal yang banyak dan itu bisa sangat kita manfaatkan untuk pembelajaran PAUD di era pandemi ini. Jadi tidak harus menggunakan teknologi. Kalau memang misalnya daerah pantai ya explore lah tema yang berkaitan dengan pantai. Toh tema selama ini di PAUD itu kan sifatnya hanya untuk memayungi saja supaya tidak terkesan, oh ini lagi belajar kognitif, oh ini lagi belajar bahasa gitu ya. Nah maka ada payung tema itu kan supaya, oh ini pantai, padahal di sana masuklah kognitif, masuklah bahasa, masuklah moral gitu. Kalau tinggal di daerah gunung ya tinggal kita cari kegiatan yang berhubungan dengan daerah gunung ya, bercocok tanam atau mungkin membuat apa gitu ya, kandang ayam atau apa, itu saya rasa sangat mungkin menjadi kalau di PAUD kita menamakannya metode proyek ya. Metode proyek itu dari perbincangan dulu, terus kemudian melakukan sesuatu bersama. Kalau ini mungkin lebih banyak bersama orang tua ya, berarti bersama orang tua atau kakak-kakaknya, menjadi proyek keluarga kan juga bisa kalau jaraknya cukup dekat ya usia anak-anak itu. Terus kemudian sampai dengan seperti yang dikatakan Bunda tadi, ujung-ujungnya nanti mendisplay ya, di display mungkin di kamar anak khusus gitu ya. Kalaupun nggak ada kamar anak mungkin ada ruang khusus tempat hasil karya itu loh, tadi hasil bikin apa pakai daun kering, bikin mahkota pakai daun nangka. Zaman saya kecil tuh masih senang yang gitu-gitu, bikin kereta-keretaan dengan gedebok pisang dan seterusnya. Itu bisa di display dengan meja khusus atau dengan pojok khusus di ruangan. Nah, anak-anak akan bangga. Kapan menyingkirkannya ya, nantilah beberapa hari. Atau kalau misalnya kira-kira tidak berbahaya, yang sifatnya bisa kering itu kan malah bisa dipajang cukup lama ya, bahkan bertahun-tahun. Itu rasa kebanggaan itu akan menjadi apa namanya, semangat yang bagus banget bagi anak untuk terus mau belajar. Kan sebetulnya tujuan PAUD itu yang utama having fun tadi. Bagaimana supaya dia itu senang belajar. Masalah muatan belajarnya itu toh nanti kalau memang dia sudah senang, dia akan cari sendiri gitu. Jadi guru PAUD tidak lagi perlu galau, aduh kok saya belum bahas materi ini, belum bahas materi ini. Kita tidak lagi terpaku pada materi, tetapi yang penting adalah tadi, anak having fun. Dia nggak stres belajar sama mamahnya, sama keluarga di rumah, nggak stres, nyaman gitu ya, mamanya juga merasa nyaman, dan banyak hal yang bisa dia dapatkan dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan. Termasuk cari ikan lah ya ke sungai atau apa saja lah ya, bercocok tanam, memelihara misalnya ayam, memelihara kucing, itu juga sudah bagian dari life skill yang memang sebetulnya kita bisa angkat semua itu dari kehidupan sehari-hari. Kalau zaman kecil saya masih pakai itu apa namanya, mewarnai dengan kunyit ya. Jadi kalau nggak nemu krayon pun masih bisa menggunakan bahan-bahan alam ya, dengan arang dan sebagainya. Main masak-masakan zaman kecil saya masih mengalami, dan itu happy banget gitu ya. Itu kan life skill ya, fun cooking. Kalau sekarang kan fun cooking repot tuh pakai kompor gas segala macam. Nah ternyata masak dengan tungku, bikin sendiri dari batu bata yang disusun, itu buat anak-anak exciting banget gitu ya. Dan itu kan tidak perlu teknologi yang canggih. Bisa kita terapkan dimanapun, dan justru kalau saya lihat hikmahnya di masa pandemi ini justru kita melatih juga survival pada anak-anak ya. Bagaimana dengan kondisi keterbatasan ini tidak berhenti kreativitas kita ya. Kalau misalnya kita terpepet, misalnya kita nanti tersesat di hutan, tidak ada ini, tidak ada itu, kita harus bagaimana, dia harus tahu gitu kan. Kalau selama ini yang kita kenalkan kan misalnya kalau anak diajak ke mall, kalau misalnya kepisah sama mamah, papa bagaimana? Oh lapor polisi, oh lapor satpam. Nah yang sekarang kondisinya kalau kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma di rumah aja, kita mesti ngapain? Nah kan muncul tuh ide-ide baru itu bisa dirundingkan juga oleh anak bersama orang tua. Biasanya mungkin kita punya ide, tapi juga jangan remehkan, kadang-kadang ide anak itu jauh lebih brilian.
Ketika kita pancing sedikit, muncul dari dia tuh ide yang jauh lebih banyak. Oh, ini aja mah gitu ya. Dan ternyata kita, wah asik juga ya kalau kita bisa laksanakan. Yang penting tadi masalah physical distancing kita jaga, terus protokol kesehatan yang lain juga kita jaga. Nah, masalah evaluasi, saya rasa dengan unjuk kerja yang seperti itu, kalau anak-anak itu, anak usia dini itu kan kita lebih fokus pada observasi ya, bukan paper and pencil gitu ya, tidak menggunakan kertas gitu ya. Dari hasil observasi itu kan kita sudah bisa melihat, ini anak enjoy nggak gitu ya, dia nyaman nggak dengan kegiatan hari ini atau malah bete gitu kan, kita bisa tanya, bisa juga sambil bermain bersama anak kita sudah bisa lihat. Kalau baru bermain sebentar udah ninggalin gitu ya, pergi kemana, oh berarti dia nggak nyaman, nggak suka dengan kegiatan ini, dan tidak usah kita paksa. Kan yang penting muncul dulu sukanya dengan berbagai macam kegiatan itu. Itu mungkin dari saya, Pak Windra. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya, kita waktunya sebetulnya hampir habis ya, mungkin sekitar 10 menit. Ada pertanyaan terakhir mungkin untuk ketiga narasumber kita yang mohon bantuannya dari panitia untuk ditampilkan. Mungkin saya bacakan ya. Untuk Ibu Ida, Bu Bunda ada pertanyaan ini mungkin bisa dijawab juga. Kemudian untuk Prof dan untuk Bu Dr. Mukti, pertanyaan yang mungkin penting ya. Perlukah perubahan kurikulum bagi pendidikan anak usia dini di masa pandemik sekarang ini? Mungkin kami persilahkan untuk Bunda dulu untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan Bunda. Baik, perlukah perubahan kurikulum untuk penyesuaian dan Mikrofonnya. Sudah Bunda, sudah. Masih. Iya. Halo. Perlukah perubahan kurikulum untuk menyesuaikan pandemi ini? Kalau di masa pandemi ini kita perlu merubah, kalau saya pribadi perlu merubah ya, karena kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ya. Kondisi sekarang yang ada, anak di rumah, kemudian juga pembelajaran sudah lewat virtual, kemudian pembelajaran juga mungkin guru juga mendatangi siswa, kemudian orang tua juga memberikan pembelajaran kebiasaan-kebiasaan yang diadakan di rumah. Nah, bagi saya pribadi ya perlu adanya kurikulum yang menyesuaikan dengan pandemi COVID ini. Begitu Pak Moderator. Iya, terima kasih Bunda. Selanjutnya Prof. Udan, silakan Prof. Baik, kurikulum itu kalau dilihat dari pemahamannya ya, dari pengertian itu kan adalah kumpulan rencana gitu ya, mulai dari rencana, kemudian tujuannya, ada materi pembelajarannya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana evaluasinya gitu ya. Jadi itulah kalau yang saya pahami tentang kurikulum, supaya nanti ada hasil dari perubahan sikap, dari perubahan keterampilan, dan dari perubahan pengetahuan dari anak didik kita gitu ya. Pendidikan itu kan 3, sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan. Nah, kurikulum itu mulai dari rencana sampai evaluasi itu harus mampu mendrive tercapainya 3 hal tadi itu. Nah, kalau ditanya apakah itu harus berubah, tadi Bunda Syahidah sudah menyatakan harus artinya harus di-adjust lagi gitu. Di sebelah mana adjustment-nya gitu? Apakah perencanaan perlu di-adjust? Tentu gitu, karena mengajar tatap muka langsung fisik dengan mengajar dengan teknologi, misalnya kalau pas kita menggunakan teknologi itu, perencanaan harus diadaptasi sesuai dengan kedua situasi itu. Prosesnya tentu akan berbeda gitu ya prosesnya. Kalau tadi kan main bersama hadap-hadapan, saling pegang tangan begitu kan. Kalau pegang tangan dengan teknologi jarak jauh kan tidak mungkin. Nah,
bagaimana supaya konsep pegang tangan tadi itu kan saling merasakan erat begitu ya, kekeluargaan dan sebagainya. Itu bagaimana itu bisa disiasati dengan teknologi yang secara fisik kita tidak bersentuhan. Nah, sehingga harus ada pergeseran pergeseran metodologi supaya makna dari kalau tatap muka secara fisik itu pegang tangan untuk saling merasakan lah begitu ya, bahwa kita ini saudara, bahwa kita itu satu suku, bahwa kita itu sama-sama kanak-kanak begitu kalau mereka itu disiasati dengan teknologi. Sehingga pelaksanaan pun tentu akan berubah. Evaluasinya tadi kan Bu Mukti sudah menyampaikan, sebetulnya lebih kepada bagaimana si anak ini bisa acting sesuatu. Nah, dari situ diamati. Nah, actingnya itu kalau dulu kan bisa langsung gitu ya, di dalam kelas dan sebagainya. Ini sekarang mereka adanya ada di rumah, gurunya ada di rumah atau gurunya di sekolah. Nah, saya kira seperti inilah perubahannya gitu ya. Jadi kalau ditanya harus berubah kurikulum, ya harus berubah tetapi di sisi ininya. Kalau perubahan kurikulum dalam tanda kutip seperti yang dikatakan konsep dasarnya, misalnya dulu kan ada KTSP gitu ya, kalau sama-sama mengenal, ada K13, kurikulum 13, dan selanjutnya, itu saya kira semua kurikulum itu kalau teman-teman lihat, itu intinya sama gitu. Jadi tidak usah berpikir terlalu mendasar seperti itu. Sekarang di era COVID ini adalah perubahan itu lebih ke arah adjustment, supaya kita lebih bisa membawa anak-anak bisa mencapai karakter yang tetap di-maintain dengan baik, kemudian keterampilannya juga tetap diajarin dengan baik, dan akhirnya juga pengetahuannya juga bisa berkembang. Karena pengetahuan itu pun sangat penting. Gitu ya. Jadi harus ada perubahan dalam konteks penyesuaian sesuai dengan karakteristik yang ada. Tadi pendekatan budaya itu bisa juga diberikan gitu ya menurut Bu Mukti, dan pendekatan-pendekatan lainnya selain pendekatan teknologi. Jadi itu mungkin kalau yang saya bisa sampaikan, Mas Windra. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya Ibu Mukti, silakan Bu. Ya, saya bagian ketiga, jadi tinggal mengambil kesimpulan aja kan nih. Sudah dibahas banyak sama Bu Haja Ida dan Pak Prof Udan. Sedikit menambahkan masalah adjustment kurikulum saja ya. Jadi yang salah satu yang sudah saya sampaikan tadi tentang budaya, bisa juga dilihat dari kondisi masa gitu ya. Kalau sekolah biasa atau PAUD biasa kan itu kan biasanya dari jam 7:30 sampai jam 10 ya, 2,5 jam atau 3 jam. Nah ini tidak mungkin kita akan selama itu, kita kurangi misalnya hanya 1 jam. Ya, kegiatan bersama orang tua kan juga tidak bisa berlama-lama, 1 jam, nanti apalagi kegiatan rutin biasa gitu ya. Ataupun kalaupun mau bertemu langsung di sekolah misalnya dengan shifting pun kan tidak bisa lagi 3 jam full. Nah ini berarti kan guru PAUD punya punya perubahan di RPPH-nya, harus bagaimana nih RPPH-nya kalau 1 jam itu seperti apa, kegiatan apa yang harus saya laksanakan, dari pembukaan, inti penutupnya seperti apa. Oh intinya yang dikurangi itu kan bisa ya, itu kan masalah konten muatannya, tetapi secara umum kemampuannya kan tetap ya, kompetensi-kompetensi yang diharapkan kan tetap bisa, masih sangat relevan untuk bisa dilaksanakan di masa new normal itu gitu ya. Jadi lebih kepada penyesuaian RPPH sesuai dengan kondisi yang memang disyaratkan untuk sekarang gitu. Tidak boleh terlalu berlama-lama juga, kalaupun misalnya harus sekolah yang di daerah zona hijau, kalaupun di rumah ya berarti guru harus membuat perencanaan yang sifatnya di mana sisi pelibatan orang tuanya gitu ya. Mungkin ada satu row lagi atau bagaimana keterangannya. Oh jadi kegiatan guru apa, kegiatan orang tua apa, itu sudah harus rinci gitu ya. Kalau sifatnya printed, kalau pakai WA kan rata-rata kalau di daerah maju biasanya sudah menggunakan WhatsApp group ya. Nah si guru bisa memberikan besok mamah ini ya melakukan ini, listingnya ini, atau dalam sepekan ini Senin ini, Selasa ini, jadi orang tua tuh udah tahu oh seminggu ini kegiatannya ini. Apa saja yang tidak terlalu membebani, tetapi paling tidak dalam sehari itu ada kegiatan 1 gitu misalnya. Tidak seperti pembelajaran untuk PAUD pada umumnya tentunya, tetapi tetap rasa bahwa anak-anak itu masih bermain, beraktivitas bersama orang-orang dewasa di sekitarnya itu ada, sehingga pembelajaran itu tetap ada sebetulnya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Perlu kita ketahui teman-teman semua, peserta webinar, masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan pada narasumber kita pada kesempatan kali ini.
Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa sambung kembali. Kita sudah sampai ke penghujung ya, penghujung kegiatan webinar. Sebagai penutup mungkin bisa disampaikan bahwa pandemi merupakan tantangan mau atau tidak mau yang harus dihadapi oleh orang tua dan pendidik anak usia dini. Namun kita pasti bisa melaluinya dengan baik, dengan bersama-sama dan segala penyesuaian dan kreativitas orang tua dan para pendidik anak usia dini. Kami sampaikan juga ke peserta webinar bahwa sertifikat peserta harus mendaftar dan mengisi feedback. Jadi feedback sudah kami sampaikan, nanti panitia akan menampilkan link feedback yang bisa diisi oleh teman-teman semua. Itu untuk daftar untuk pengiriman sertifikat. Jadi mohon segera diisi. Kemudian untuk para narasumber, Ibu Bunda Ida, kami sampaikan terima kasih. Prof. Udan, kami sampaikan juga terima kasih. Kemudian Ibu Dr. Amini, Mukta Amini, kami sampaikan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat, Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah, menjadi pahala bagi kita semua, dan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi pandemi dan mendidik anak-anak usia dini yang ada di rumah kita masing-masing dan di daerah kita masing-masing. Amin. Amin. Demikian webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi, selaku moderator mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada para narasumber kita yang luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Ida Zaidah, Pak Prof. Udan Kusmala. Terima kasih Pak Udan, Ibu Mukti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa. Ke Gorontalo sowan ke Bunda. Monggo Ibu di Iya. monggo Terima Ibu. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Keluarga. Teman-teman masih